Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja mampir, baru saja menyimak video saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke teman-teman, di video kali ini saya kembali lagi akan mengangkat satu buah video atau satu buah topik tentang Pak Deddy Mulyadi, yang mana Pak Deddy Mulyadi ini berpidato di depan orang bule ya. Nah jadi Pak Deddy Mulyadi ini berbicara di Majelis Pemimpin Muda Internasional PBB ya, yang konon katanya Kang Haji Deddy Mulyadi ini adalah salah satu putra daerah atau salah satu pemimpin daerah yang satu-satunya yang mampu berbicara di depan Majelis Dunia PBB di New York. Nah, tetapi dalam pidatonya kali ini ya Pak Deddy Mulyadi tidak menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, Pak Deddy punya alasan. Ya, dikutip dari berbagai informasi dari berbagai berita, saya temukan bahwa kenapa Pak Deddy Mulyadi ini menggunakan bahasa Indonesia ketika berpidato di depan orang luar negeri ya, atau di depan orang bule. Nah, di sini Pak Deddy Mulyadi punya alasan bahwa kenapa beliau memakai bahasa Indonesia, karena beliau ingin menciptakan paradigma baru bahwa bahasa Indonesia juga bisa mengglobal dan harus mengglobal. Jadi jangan cuma bahasa Inggris saja yang menjadi bahasa internasional ya. Jadi bahasa Indonesia juga bisa dijadikan bahasa yang dipakai oleh semua orang di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, di dalam videonya Pak Deddy Mulyadi ini menyampaikan karena waktu itu ya Pak Deddy Mulyadi kala itu masih menjadi seorang bupati ya. Nah, seharusnya ini Pak Deddy Mulyadi ini ketika diundang oleh negara luar, Pak Deddy Mulyadi ini menunjukkan identitasnya bahwa ini saya bupati nih, harus memakai pakaian bupati supaya semua orang paham. Tetapi Pak Deddy Mulyadi ini tidak seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Pak Deddy? Pak Deddy hanya memakai baju putih sama ikat kepala ciri khasnya, dan itu baju-baju khas Sunda ya. Nah, dalam videonya Pak Deddy Mulyadi menjelaskan kenapa beliau melakukan atau memakai pakaian seperti itu. Dan Pak Deddy Mulyadi juga menyampaikan gagasan-gagasannya atau aturan-aturan yang dibuatnya ketika beliau menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Nah, supaya tidak penasaran nih teman-teman. Nah, satu lagi ini dari tadi saya ingin sampaikan nih, kalau saat ini masih ada orang yang bilang kalau Pak Deddy di kontennya ini settingan, wah berarti orang tersebut tidak mengenal Pak Deddy Mulyadi secara utuh ya, secara keseluruhan. Karena yang saya tahu Pak Deddy Mulyadi semenjak menjadi Bupati Purwakarta sampai sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pak Deddy Mulyadi adalah Pak Deddy Mulyadi yang dulu, bukan Pak Deddy Mulyadi yang berubah ketika beliau sudah menjadi wakil rakyat atau seorang yang punya jabatan tinggi. Tidak seperti itu. Pak Deddy Mulyadi masih seperti dulu, pakaiannya masih seperti dulu. Terbukti di video kali ini Pak Deddy Mulyadi ketika berpidato, pakaiannya masih pakaian yang dipakai sekarang ya. Keseharian dulu sama sekarang itu sama. Nah, oke, supaya tidak penasaran, kita langsung simak saja ini dia videonya ketika Pak Deddy Mulyadi berpidato atau berbicara di Majelis Dunia PBB di New York ya. Oke, kita langsung simak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, Sampurasun ada dari dulu loh. Saya Deddy Mulyadi sejak usia 27 tahun sudah menjadi anggota parlemen di daerah. Oke. Deddy Mulyadi, and since he was a teenager, he was starting to work as a public servant. Translatingnya. Baju yang saya gunakan adalah bajunya orang Sunda, provinsi dengan penduduk terbesar sebanyak 40 juta jiwa di Indonesia, yang sangat menentukan demokrasi di Indonesia. Sip. I'm wearing a Sundanese attire today, and
Sundanese people. There are 40 million Sundanese people in Indonesia, and it highly contributes to the democracy in Indonesia. Oke. Demokrasi di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung berkembang sejak tahun 30-an. Dari mulai desa, kabupaten, Yes. provinsi, dan negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Oke. Indonesia's democracy. Oh, ini since pembawaan Pak Dede ini 1930, tegas ya. it grew from the village Seperti berbicara di and depan murid-murid. Indonesia. Seperti seorang Desa dosen. memelopori demokrasi secara langsung sejak 30, sedangkan untuk presiden dimulai setelah reformasi. Oke. Indonesians Dia tahu village betul soal started sejarah democracy juga, in ya. 1930, and the whole nation started the democracy in Reformation's era. Kepemimpinan menurut saya memiliki dua dimensi. Nah, ini nih. Yang pertama adalah dimensi budaya, yang Oke. kedua adalah dimensi universal. There are two dimensions of Budaya leadership. dari dulu sudah First is dibawa ke the dalam dimensions kepemimpinan of Pak Dede the- Mulyadi. Lokal. the local and then And the second- universal. and universal. Lokal dipengaruhi oleh 4 hal. Yang Oke. pertama tanah, Mm-mm. kedua air, ketiga udara, dan yang keempat matahari, membentuk karakter yang berbeda-beda antar daerah, antar bangsa dalam pergaulan internasional. Yes. There are 4 elements in local. First is wind, earth, Tanah, sun, air. and Tanah, it air builds itu the tidak bisa spirit of the dipisahkan. whole country. Tidak boleh diganggu. Universal adalah nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan, kedaulatan, dan persamaan manusia. Oke. Second one, Wih, reforms from pinter democracy, ini Pak Dede ini ya. and then the passions of the country of Indonesia to build the whole nation as a democracy of one of the democracy country in the world. Kepemimpinan muda dalam perspektif saya Oke. adalah kepemimpinan yang meletakkan dasar pada Hmm. basic kebudayaannya. Young leadership is Ini correlated- translatornya agak is bingung correlated ini. with the culture. Sudah apa belum? Seluruh kebudayaan itu akan melahirkan nilai ekonomi. Those culture gonna reborn the economic system, Politik politics Politik dalam pergaulan hubungan antar bangsa. in the global. di global. Pada saat ini, In the current conditions, di daerah-daerah di Indonesia, in those remote area in Indonesia, ada sebuah persepsi tentang perubahan, Oke. there are a perceptions of change, kemajuan ekonomi, Ekonomi, robust propensity of teknologi economics, komunikasi, teknologi. technology, tetapi mengarah pada konsumerisme masyarakat. Oke. but it directs to the consumerism of Indonesians. Sehingga basic tradisional So the basic of the traditional Indonesians, pertanian, Pertanian, peternakan, peternakan, and farm, perikanan, perikanan, fishing, kelautan, kelautan, kehutanan, kehutanan. jungle, yang itu merupakan basic traditional culture pedesaan, Oke. those are the culture of our nation. banyak ditinggalkan oleh anak-anak muda. Betul. And it has been Sekarang anak-anak lebih ke konsumeris ya. Saya pada saat ini Now, berupaya untuk mendorong anak-anak muda kembali pada basic tradisional I want to support Okay. the Indonesian youth to go dengan back to dengan influence, membuat kebijakan pendidikan berkarakter, to create the Okay. law and regulation, menyiapkan calon pemimpin masa depan prepare the future leaders yang memahami kebudayaannya, that Yes. understand their culture, melahirkan pertumbuhan ekonomi pedesaannya, born Hmm. the economic system, better economic memahami teknologi yang berkembang pada saat ini Oke. Teknologi juga system, tidak ditinggalkan. ya. current technology, sebagai upaya membangun daya saing pedesaan. Nah, so we can compete. jadi selain budaya, teknologi Salah juga satu tetap pembentukan ada. karakter kepemimpinan yang dikembangkan, One of the leadership development is membuat kebijakan anak-anak desa Oke. creating a law and regulations for the Indonesian kids in the village untuk masuk kelas jam 6 pagi, to go Mm-mm. into the school at 6 a.m. in the morning, membuat industri kreatif dengan membuat pakaiannya sendiri, creating a creative industry tasnya sendiri, Oke. by creating their bags, sekolah tanpa jajan, Oke. school without spending money, saling menyayangi dengan berberi makanan satu sama lain. Betul. and respect. Kemudian mereka belajar demokrasi di setiap kelas, Yes. Therefore, they can study democracy memilih in pemimpin di each setiap class, kelas secara langsung, choose Mm-mm. their leader in the class. sehingga ke depan So in future, akan lahir anak-anak muda there Hmm. are youth leaders that's gonna be born yang memiliki kepemimpinan visi global,
So Oke. they have a global vision, tetapi mereka memiliki basic but they still have the basic ekonomi, economics, culture, culture, dan Culture. pedesaan yang kuat. Oke. and the village culture that is strong enough. Sehingga mereka akan menjadi pelopor hubungan antar bangsa, Oke. They can initiate the connections to the global, membangun hubungan antara negara maju dengan negara berkembang, build Yes. the well-developed country and the developing country dengan saling menawarkan produk. Ya. by offering some products. Pedesaan memiliki produk, Village has Okay. product. perkotaan memiliki produk, Oke. negara-negara berkembang memiliki produk, Oke. Country has negara maju memiliki produk. Oke. developing countries has product. Produk itu harus bertukar satu sama lain secara adil dan seimbang, So they can Yes. trade with each other. dengan didasarkan pada nilai kualitas, Oke. The basic perubahan, of Oke. daya saing, Oke. of the fighting spirit. sehingga terjadi harmoni hubungan peradaban, So we Okay. have better kepemimpinan human desa dan perkotaan, better leadership Oke. antar bangsa. between Mhm. Sebagai tujuan dari masyarakat demokrasi, That's the purpose of yaitu menciptakan keadilan dan persamaan. that is to creating the justice. Oke. Oke. Prinsip-prinsip inilah This principle yang sekarang terus didorong that's Mm-mm. been supported agar anak-anak muda so the young generation berdemokrasi, can show the democracy, mengembangkan teknologi informasi, can Oke. improve the technology, mengembangkan teknologi ekonomi. can Mm-mm. improve the economic technology. Mereka mampu Therefore, meningkatkan harkat dan martabat they can Yes. di lingkungan masyarakatnya, pedesaannya masing-masing. they can Oke, improve the oke. identity of their village. Hal ini This thing dalam jangka panjang in the long term akan melahirkan hubungan harmoni peradaban Hmm. is going to reborn the harmony antara negara maju dan negara berkembang, between the well-developed pedesaan dan countries perkotaan. and developing Oke, countries. oke. Maka demokrasi So Mm-mm. democracy akan melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oke. good for all of the countries. Untuk itu, Therefore, Hmm. kami mohon dukungan we need Yes. support agar para peneliti, Saya all dukung. of those researchers, pelaku demokrasi, democratic para pengamat, and dan calon-calon pemimpin muda pada saat ini and the Oke. yang hadir di tempat ini untuk bersama-sama to Bingung become translatornya support ini. us in democracy, membangun daerahnya masing-masing build our own village agar tumbuh so we can grow menjadi kekuatan ekonomi yang berdemokrasi dan berkeadilan. to be better reformed as the democratic economic. Terima kasih. Thank you. Sampurasun. Wih. Waduh, ini merinding ya teman-teman. Jadi kalau mendengar pidato Pak Mulyadi ini sebetulnya bahasanya sangat simpel ya, tidak terlalu bagaimana gitu. Tetapi Pak Mulyadi dalam hal ini yang pertama tentunya mengenalkan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia karena beliau berharap bahasa Indonesia juga bisa mengglobal, bukan cuma bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional. Nah, tetapi bahasa Indonesia juga bisa dipakai oleh orang Indonesia dan luar negeri. Terbukti sekarang banyak sekali orang luar negeri yang berbondong-bondong belajar bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia ini sangat unik ya, sangat enak sekali. Nah, terus yang kedua, isi dari pidatonya sebetulnya mengenalkan budaya-budaya Indonesia, khususnya di pedesaan. Karena pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Bangga loh, Indonesia punya bupati yang bisa berbicara di depan pemimpin muda di markas besar PBB di New York. Ya, jadi di ruangan tersebut adalah pemimpin-pemimpin muda yang konon katanya ada 1.000 orang pemimpin muda di New York ya. Jadi Pak Dede Mulyadi ini berpidato di depan pemimpin-pemimpin muda di New York, mengenalkan budaya Indonesia, khususnya budaya Sunda yang berada di Jawa Barat, tetapi tetap tidak meninggalkan aspek-aspek internasional dan juga aspek teknologi, sehingga anak-anak saat ini harapannya ke depan akan menjadi pemimpin yang punya visi global, tapi mereka punya basic ekonomi, culture, dan budaya, sehingga pemimpin-pemimpin muda saat ini atau anak-anak muda saat ini akan menjadi pelopor penghubung antar bangsa. Wih, keren sekali Pak Dede Mulyadi ya. Pokoknya kalau saat ini masih ada orang yang bilang ini settingan, itu settingan, udahlah nonsens pokoknya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support channel saya. Saya doakan
Mudah-mudahan teman-teman di luar sana disehatkan, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya semakin sukses. Untuk Pak Dede Mulyadi dan keluarga, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Mudah-mudahan Pak Dede Mulyadi dimudahkan rezekinya, disehatkan terus, sehingga Pak Dede Mulyadi selalu mengayomi masyarakat. Jadilah Pak Dede yang seperti saat ini, rendah hati, selalu berbagi, dermawan, dan punya cinta kepada masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.